Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Aladin Pas. Kali ini saya akan membahas video masih tentang bahasa pemrograman HTML5. Saya ingin lebih memperjelas lagi di video saya sebelumnya, karena pada kesempatan kali ini saya masih membahas struktur HTML5 ya, untuk belajar dasar pembuatan web programming. Nah, di video saya sebelumnya saya membuat atau menuliskan sintaks HTML5 itu di Notepad++ dan menggunakan Exam ya. Tapi di video kali ini saya akan lebih mempersimpel lagi biar kawan-kawan tidak terlalu pusing dan rumit dalam proses pembuatannya. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menggunakan salah satu tag editor yang namanya Sublime Text ya. Yang mana fitur-fiturnya si Sublime Text sendiri lebih komplit ya kawan-kawan, dan lebih simpel dalam penggunaannya, lebih banyak fitur yang bisa mempermudah kita dalam penulisan bahasa pemrograman HTML5 tersebut ya kawan-kawan ya. Oke, sebelum saya melanjutkan videonya, jangan lupa kawan-kawan subscribe dulu channel saya, nyalakan tombol loncengnya kawan-kawan, dan like juga ya, biar nanti kalau ada update video saya berikutnya kawan-kawan bisa tahu ada updatean terbaru kawan-kawan ya. Oke, mari kita mulai untuk pembahasan bahasa pemrograman di HTML5 ini ya kawan-kawan. Pertama-tama mari kita buka dulu kita buka dulu si Notepad++ yang pertama dulu kita buatkan kayak gini nih kawan-kawan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Sublime Text. Kita buka Sublime Text-nya. Nah, tampilan si Sublime Text tersebut seperti ini ya kawan-kawan. Sebenarnya kalau kawan-kawan udah mulai menggunakan Sublime Text ini, kawan-kawan bisa merubah temanya ya. Bisa putih, bisa hitam, nanti ada pengaturannya. Cari-cari aja di sini nih kawan-kawan nih. Ini banyak file-file yang bisa kita pergunakan di sini ya. Oke, untuk kelengkapan fitur si Sublime Text ini nggak perlu kita jelaskan, karena saya di sini cuma ingin memperjelas bahasan tentang HTML web programming ya, atau pembahasan video sebelumnya biar lebih jelas lagi. Jadi mari kita jelaskan sekali lagi kawan-kawan. Saya cuma mengingatkan lagi, di video sebelumnya kita sudah membuat struktur HTML seperti ini ya. Ini namanya struktur HTML5 ya, yang pernah kita buat ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan lagi biar kawan-kawan tidak lupa. Sekalian merefresh saja apa itu doctype HTML itu ya. Yang namanya doctype HTML itulah fungsinya untuk menginformasikan kepada web browser tipe HTML berapa yang akan kita tulis gitu maksudnya kawan-kawan ya. Jadi si doctype ini fungsinya untuk menginformasikan ke web browser bahasa apa sih yang akan kita tulis. Nah, kalau penulisannya doctype HTML seperti ini, itu berarti udah pasti itu HTML5 ya kawan-kawan ya. Nah, yang namanya yang ada di antara kurung buka sudut dan kurung buka tutup sudut ini, itu namanya tag ya kawan-kawan ya. Yang namanya tag itu ini ya, yang ada di antara kurung buka sudut dan kurung tutup sudut gitu kawan-kawan ya. Dan kebanyakan saya refresh kembali, tag-tag di dalam HTML ini, di dalam struktur HTML ini kebanyakan berpasangan ya kawan-kawan ya. Ada, jadi maksudnya berpasangan itu ada tag HTML pembuka dan tag ada tag pembuka dan tag penutup. Yang mana membedakannya ialah seperti ini ya kawan-kawan ya. Kalau pembuka dia tidak menambahkan slash ya, tapi kalau penutup itu memakai slash ya.
Dan si HTML sendiri si tag HTML ini fungsinya ialah dia sebagai pembungkus dasar salah satu intinya si HTML ini adalah salah satu tag pembungkus dasar ya kawan-kawan ya. Ibarat kata kalau di bangunan rumah, si rumahnya itu ya. Jadi dan di dalam tag HTML ini, di antara tag HTML pembuka dan penutup itu terdapat dua tag utama. Nah, dua tag utama itu apa aja? Ya ini, tag head dan tag body. Dan di dalamnya itu terdapat, jadi di dalam HTML itu ada tag head dan tag body ya. Nah, di antara tag head pembuka dan tag head penutup itu ada namanya title. Itu biasanya berfungsi untuk judul atau title website kita ya kawan-kawan ya. Sorry kawan-kawan, diulang-ulang videonya, cuman mengingatkan lagi dan merefresh lagi biar kawan-kawan tidak lupa ya. Dan satu lagi tag utama di dalam tag HTML pembuka dan penutup itu ada tag utama. Setelah head itu ada namanya tag body, yang mana fungsi daripada tag body itu untuk isi atau 195% di antara tag body ini, tag body pembuka dan tag body penutup itu 95% isi website kita ya. Ya oke, saya bawakan lagi sekali lagi. Nah, inilah yang namanya body ya. Semuanya ini body nih kawan-kawan ya. Paham sejauh ini Pak, bisa ingat lagi ya kawan-kawan ya. Oke, balik lagi. Ini cuma contoh aja ya. Ini nanti kita bahas lagi nih. Sekali lagi, di antara tag head body pembuka dan tag body penutup itu namanya isi 100% isi website kita ya. Di sini nanti banyak yang bisa kita input ya. Oke. Saya coba ini kan saya buat nih kan, ini yang udah kita buat, yang udah aku buat ya, biar nggak lama-lama kawan-kawan ya. Ini contohnya udah aku buka di sini ya. Ini masih kosong kan? Karena tadi saya pas buat ini belum di refresh, sekarang aku refresh lagi. Nah, ini kan masih kosong. Sorry, ini yang lama ya. Aku harus tutup lagi. Ini aku Ctrl S dulu. Latihan 1 ya, sorry. Ini cuma nge-refresh saja kawan-kawan. Latihan 1 ya. Nah, ini setelah saya save yang barusan, kalau tadi pengetikannya. Nah, ini setelah saya save, di sini kan di antara body ini aku tuliskan tag struktur HTML5 belajar bahasa pemrograman dasar. Kenapa di pengetikan di antara body ini saya penulisannya itu ada 2 baris, ada 2 paragraf struktur HTML5 dan di bawahnya belajar bahasa pemrograman dasar. Tapi kenapa di dalam browser
atau di dalam website kita jadinya malah lurus atau satu baris, satu paragraf ya. Karena di sini pun kita butuh yang namanya tag untuk memisahkan paragraf-paragraf ya, yaitu salah satunya tag V ya. Ini buatkan seperti contoh ya, tag V ya. Nah, inilah bedanya kalau kita menggunakan Sublime ya. Kalau menggunakan Sublime kita cuma ngetik dikit aja udah bisa ngopi ke depannya gitu kawan-kawan. Ini nanti kita coba ya. Nah, si tag P ini ialah untuk memisahkan paragraf ya kawan-kawan ya, untuk membuat paragraf maksudnya. Tag P ini sebagai tag untuk membuat paragraf. Oke, kita save lagi, Ctrl S, kita cek di browser. Nah kan udah jadi 2 paragraf karena saya sudah menggunakan tag V itu kawan-kawan. Oke, untuk refreshnya saya rasa untuk refresh video yang sebelumnya atau mengingat kembali di pembahasan video sebelumnya saya rasa cukup. Oke, mari kita coba menggunakan Sublime Tag. Kemudahan-kemudahan apa sih yang bisa didapatkan di Sublime Tag ini ya? Mari kita mulai ya kawan-kawan ya. Kita ketikkan dulu seperti ini kita tutup dulu. Aku mau mengingatkan lagi satu lagi. Kita buka Sublime Tag. Nah, sebelum kita membuat atau menyusun tag-tag struktur HTML ini, alangkah baiknya kita taruh dulu biarpun belum ada tulisannya, jadi takutnya terjadi error, kita udah pernah nyimpan gitu ya kawan-kawan ya. Oke, save as dulu ya, save as. Nah, kita buat halaman 1. Ingat ya kawan-kawan yang pernah saya jelaskan, untuk penulisan pengkodaan HTML5 ini kita harus menggunakan extension HTML. Nah, biasakan kita membuat folder-folder. Oke, di sini saya akan membuat satu folder ya, biar nanti untuk mempermudah kita dan untuk merapikan website yang kita buat nanti ya. Jadi setiap buatan halaman-halaman tuh alangkah baiknya kita membuat folder-folder ya kawan-kawan ya. Kita buat folder di sini ini latihan adalah latihan program HTML5. Latihan HTML5 aja ya. Buka di sini, kita save halaman 1. Save. Ini udah tersave ya, biar masih kosong. Oke, kita boleh pengetikan kayak di notepad tadi ya. Mau ngebuktiin ini kalau udah ada di kayak ini, udah masuk di foldernya si website itu, kita bisa lihat view sidebar, show sidebar nih, HTML halaman 1 ya, halaman 1 HTML. Oke, kita tutup dulu. Oke, seperti biasa yang saya lihat seperti yang saya bilang, kita buat block type dulu ya.
Nah, dia udah muncul, baru gitu-gitu aja udah muncul besoknya. Nah, ini enaknya kita nggak usah capek-capek nulis satu persatu. Kalau di sublime text ini ya, kita cukup ketikkan, langsung klik tab dan akan muncul otomatis struktur dasar HTML5 seperti ini ya. Oke, mari kita jelaskan satu persatu lagi kawan-kawan ya. Untuk title tadi kan fungsinya untuk judul website kita ya. Jadi saya di sini akan menuliskan belajar programming atau belajar web programming. Cari dua kali. Belajar web programming. Nah, di body ini saya akan coba ketikkan halaman. Ini adalah latihan 1. Ini adalah latihan. Ini adalah halaman. Halaman 1. Belajar HTML. Cara membuat struktur HTML5. Kita kontrol saja kawan-kawan. Mari kita tes langsung ya. Kita buka di tadi saya buat folder kan, maksudnya biar mempermudah. Foldernya tadi saya buat di mana tadi ya, latihan HTML5 ini ya. Kita buka di sini ya. Ini adalah halaman 1, belajar HTML, cara membuat struktur HTML. Kan yang saya bilang tadi ya, kenapa ini jadi satu baris? Karena saya tidak menambahkan tag paragraf atau tag V ya. Oke, mari kita edit ya. Sorry guys. Nah, itu otomatis kita cuma baru ngetik, semuanya udah keluar sendiri ya. Ini jadi satu paragraf, bawahnya pun sama. Kalau mau nambah lagi kita enter aja. Oke, kita Ctrl S. Kita reload. Nah, udah jadi kan seperti itu kan. Nah, title tadi yang saya bilang title tadi itu adalah sini nih. Belajar web programming ya, ini title ya. Dan ini body. Nah, body ini nanti bisa kawan-kawan isi dengan berbagai, sebenarnya sih bisa menggunakan CSS ya untuk formatnya si penulisannya di halaman website kita itu.
Oke kawan-kawan, saya rasa untuk video kali ini gak perlu panjang-panjang kawan-kawan, karena sebenarnya saya ingin buat video part 2 ya, cuman agak sedikit masih males bikinnya ya kawan-kawan. Mungkin di video berikutnya saya akan menjelaskan lagi lebih dalam lagi atau lebih lanjut lagi tentang bahasa penulisan materi ini ya. Oh iya, lupa saya mau ingatkan lagi, kalau di antara head ini kita bisa aku ingat tambah lagi ya. Di antara head ini kan ada title tuh, antara head, tag, head, pembuka dan penutup ada title. Nah di situ tuh sebenarnya kita bisa banyak masukkan tag-tag ya kawan-kawan ya. Bisa masukin CSS, style gitu ya. Metadata. Di situ yang pernah aku bilang di video sebelumnya, itu metadata itu ada metadata charset, metadata name, metadata description gitu kan. Ada meta name description, meta keyword, segala macam lah, banyak di situ sebenarnya. Tapi kayaknya kali ini kurang semangat untuk buat videonya, karena ini saya juga tadi cuman ingin menjelaskan kalau ada sublime text. Kalau yang belum tahu ya, ada sublime text yang bisa lebih mudah dalam penulisan bahasa pemrograman kawan-kawan ya. Oke lah kawan-kawan, mungkin untuk video kali ini saya coba sekian dulu. Moodnya lagi kurang bagus nih kawan-kawan. Mudah-mudahan di video berikutnya saya akan lebih jelas lagi menjelaskan terkait tag-tag apa aja sih nanti yang bisa dimasuki di antara tag head pembuka dan tag head penutup, di antara body pembuka dan body penutup. Karena dalam body itu ada teks ya, ada teks banyak sekali sih tag yang bisa dimasukin di sana. Cuman ya itu yang aku bilang barusan, moodnya lagi kurang bagus. Mungkin di video berikutnya saya akan coba buat yang lebih detail ya kawan-kawan ya. Sekali lagi mohon maaf apabila videonya kurang memuaskan, tapi jangan lupa kawan-kawan subscribe channel saya ya kawan-kawan ya, like dan bagikan kawan-kawannya, biar channel YouTube saya bisa berkembang dan saya semangat membuat mengupload video-video yang bermanfaat. Salah satunya bahasa pemrograman ini mungkin saya akan continue, tapi tolong bantu dulu subscribe dan tingkatkan dulu traffic kunjungan ke channel saya ya, biar sayanya semangat sekurang Sunda mah. Yaudah kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.